Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Kali ini aku mau cerita tentang perkuliahan ya teman-teman. Lebih tepatnya aku kuliahnya di Jogja. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kayak gimana sih kehidupan kuliah di Jogja, stay tune sampai videonya selesai ya. Oke, dimulai. Aku kuliahnya di mana? Buat yang belum tahu, aku tuh kuliah di kampus Broadcasting STMM atau Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta ya teman-teman. Jadi itu salah satu kampus broadcast yang cukup dikenal juga ya di Indonesia. Jadi banyak juga peminatnya. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa cek video aku, bisa ke playlist ya, cari namanya cerita MMTC. Nanti kalian bakalan nemuin semuanya cerita tentang kampus MMTC. Gimana sih rasanya atau pengalaman kuliah di Jogja? Buat aku pribadi, kuliah di Jogja itu suatu pengalaman yang luar biasa banget ya teman-teman. Karena mungkin sebagian dari teman-teman di luaran sana pengen banget kuliah di Jogja, dan aku menjadi salah satu orang yang mendapatkan kesempatan itu. Hal yang pertama yang aku rasain ketika kuliah di Jogja adalah aku jadi tahu kayak suasana di kota Jogja itu seperti apa, budayanya, kemudian orang-orangnya, lingkungannya, dan masih banyak lagi. Yang paling kerasa bedanya ya teman-teman, itu pasti kan bahasanya. Karena aku tinggalnya di Bandung pakai bahasa Sunda ya. Sedangkan di Jogja itu pakai bahasa Jawa, dan kebanyakan teman-teman aku di sana ya dari Jawa gitu, daerah Jawa kebanyakan, tapi banyak juga sih yang macam-macam, kayak misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat juga sama kayak aku ada juga kayak gitu. Mungkin dibilang kayak mayoritas kali ya. Mungkin teman-teman juga yang udah kuliah di sana dan cukup lama, dikit-dikit pasti bisa bahasa Jawa. Kalau aku sampai aku lulus aku nggak bisa bahasa Jawa teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayak nggak nyantol di otak aku. Tapi kalau misalnya aku dengerin orang ngomong bahasa Jawa itu sedikit-sedikit aku ngerti gitu. Cuman kalau suruh ngomong susah teman-teman, nggak tahu kenapa. Dan yang paling penting dan pasti disukai oleh mahasiswa adalah makanan di Jogja. Jadi makanannya itu super murah banget. Pokoknya murah-murah, ramah di kantong mahasiswa. Sebutan kota pelajar buat Jogja itu juga menurut aku pas banget ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa kalau belajar di Jogja itu waktu kuliah di sana kayak pikiran tuh kayak lebih fokus aja, terus kayak belajarnya lebih asik. Aku nggak tahu itu sugesti atau emang bener-bener dirasakan sama mahasiswa yang tinggal di Jogja. Pokoknya kayak nyaman dan enak gitu buat dipakai belajar di kota itu. Apa sih hal yang paling disukai ketika tinggal di Jogja? Kalau buat aku adalah makanan. Karena aku suka makan. Jadi jangan heran ya kalau misalnya ngelihat pipi aku segede bakpao. Karena emang aku suka makan teman-teman. Kenapa aku suka banget makanan yang ada di Jogja? Pertama tadi aku udah sebutin, makanan di sana itu murah-murah ya, dan macem-macem, mulai dari yang enak sampai yang paling enak ada di sana. Soal harganya yang murah, ya perbandingannya itu lumayan jauh dari tempat tinggal aku di Bandung. Aku juga kan pernah tinggal di Jakarta, itu jauh banget, mulai dari jajan-jajanannya sampai makanan beratnya aja itu murah. Aku di Jogja bisa makan nasi ayam itu cuman 7-8 ribu rupiah, dan itu udah kenyang banget teman-teman. Terus yang pastinya ciri khas dari Jogja adalah angkringan. Yaps, angkringan ada di mana-mana. Di depan kampus aja ada ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang super hemat orangnya gitu kan, pengen makan yang murah dan pastinya hemat banget, itu bisa datang ke angkringan. Tapi angkringannya yang kayak gimana dulu? Karena di sana juga macam-macam, banyak angkringannya. Jadi ada yang emang harganya sedikit di atas rata-rata, ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Kalau aku pilihnya yang rata-rata
ke bawah. Ya, hemat. Tapi soal rasa dijamin insya Allah kayaknya angkringan sama ya, enak di mana-mana. Kayak gitu sih. Ya pokoknya khas Jogja banget deh. Aku kalau ke angkringan itu pesennya pasti ya makannya nasi kucing. Biasanya nasi kucing itu ada isinya yang pakai nasi teri, ada yang isinya nasi mie, aku lupa, nasi tempe kalau nggak salah. Pokoknya macam-macam sih, tergantung yang jualnya. Nah, terus di situ juga ada gorengan-gorengan ya, terus ada juga mie instan yang pastinya disukai oleh para mahasiswa, es teh yang paling penting, dan masih banyak kayak sate-satean juga banyak ya kan, kayak sate kikil, sate telur, dan lain-lain. Aduh, kangen banget pengen makan angkringan di Jogja. Selain itu, di Jogja itu kita bisa kuliah sambil liburan. Karena benar, ada orang yang bilang ya, banyak orang yang bilang kuliah di Jogja itu adalah every day is holiday. Setiap hari adalah liburan. Dan menurut aku kayaknya emang cocok sih dibilang kayak gitu. Kenapa aku bisa setuju dengan kalimat itu? Karena semenjak aku kuliah di Jogja dan tinggal di sana selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun, 5-6 tahun ya kurang lebih, sama setelah lulusnya itu aku jadi tahu Candi Prambanan. Aku bisa menginjakan kaki ke sana karena nggak terlalu jauh dari tempat kosan aku ya. Kalau misalnya aku tinggal di Bandung kan ya jauh ya ke Candi Prambanan. Nah ini enggak, cuma dengan naik motor aja kita bisa sampai ke Candi Prambanan. Nggak cuma kesana jalan-jalan aja, tapi foto-foto juga gitu kan, jadi ada kenangannya gitu kan, pernah kesana kayak gitu teman-teman. Terus selain Candi Prambanan, aku juga jadi tahu Candi Borobudur, jalan-jalan juga kesana kayak gitu kan. Terus aku juga jadi tahu Pantai Parangtritis itu kayak gimana, main-main di sana sama teman-teman, foto-foto. Terus aku juga pernah ke Kali Biru juga, dan aku bisa tahu Kali Biru itu seperti apa pokoknya, dan yang pantai-pantai yang lainnya. Pokoknya seneng deh. Dan yang paling sering kerasa aku alami adalah bolak-balik naik kereta. Mungkin kalau misalnya aku nggak kuliah di Jogja, aku mungkin nggak pernah naik kereta, karena ya mau kemana gitu naik kereta. Sedangkan kalau misalnya kuliah di Jogja, waktunya libur gitu kan, pulang ke Bandung, otomatis ya naik kereta. Bisa sih naik bis atau travel gitu, cuman kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk naik kereta. Karena kan kalau kereta insya Allah jalurnya tanpa hambatan, gak ada macet gitu kan ya. Terus kayak nyampenya tepat waktu kalau misalnya gak ada problem di keretanya kayak gitu kan. Terus kayaknya lebih nyaman aja, terus lebih terlindungi juga gitu kan, lebih rame juga, kayak nggak sepi gitu kan. Jadi ya enak aja sih. Pokoknya kayak nggak kehitung deh kalau misalnya naik kereta dari Bandung, Jogja, Bandung, Jogja lagi, Bandung lagi, ya gitu aja selama aku kuliah di sana. Yang paling penting juga nih teman-teman, karena kuliah di luar kota gitu kan, lebih tepatnya di Jogja, aku bisa kenal sama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Kayaknya tuh nyatu gitu loh, ketemu semuanya di Jogja. Oke, setelah tadi kita ngomongin hal yang disukai ketika kuliah di Jogja, sekarang adalah hal yang tidak disukai ketika kuliah atau tinggal di Jogja. Yang utama itu aku suka ngerasa homesick. Mungkin teman-teman juga mengalami hal itu ya teman-teman, karena kan semuanya serba sendiri ya. Kayak misalnya kita makan sendiri gitu kan, tidur udah pasti sendiri, terus kayak belanja kebutuhan sendiri, nyuci baju sendiri, mungkin kalau misalnya masak sendiri kayak gitu kan. Kayak lagu ya. Walaupun suka ngerasa homesick, tapi nggak ya tiap hari juga ya teman-teman, karena ada kalanya kan kita bareng teman-teman, makan bareng teman-teman, ya pokoknya ada teman, ada pacar juga mungkin ya, gebetan dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi cuma ngerasa homesicknya itu di beberapa waktu aja kayak gitu, kayak suka kangen lebih
utama sih kayak sama keluarga ya, sama keluarga yang ada di Bandung, sama mama, sama bapak, terus kayak sama adik-adik aku kayak gitu. Jadinya ya kangennya sih di situ. Tapi ya itu tadi, ketika teman-teman kita punya kesibukan masing-masing, pasangan kita pun begitu. Jadi ketika kitanya nggak ada kesibukan gitu kan, terus kita sendirian di kos, itu lebih kerasa banget sih homesicknya. Yang paling aku kangenin itu ketika aku tuh kayak ngerasa lagi bosen nih makan makanan di Jogja gitu kan. Walaupun sebenarnya makanannya banyak banget pilihannya dan enak-enak dan murah-murah juga, tapi tetap aja ya teman-teman, kangen sama masakan mamah sendiri ya. Itu kayak udah, kalau lagi kangen tuh kayak ngecap-ngecap kayak gitu, sambal buatan mamah lah, ayam goreng buatan mamah lah, pokoknya serba buatan mamah tuh emang selalu bikin kangen. Rasanya tuh kayak nggak ada duanya gitu loh, ya nggak sih? Apalagi kan aku kan tinggalnya di Bandung ya, nggak mungkin akan sering-sering banget pulang gitu ke Bandung karena jaraknya cukup jauh. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya di Jogja tapi rumahnya misalnya di Solo kayak gitu kan, itu masih bisa bolak-balik seminggu sekali gitu kan, berkunjung ke rumah orang tua karena jaraknya ya nggak terlalu jauh. Kalau aku kan ya Bandung Jogja itu kan sekitar 8-9 jam ya perjalanannya. Cukup menguras waktu dan tenaga juga ya kan. Yang pastinya menguras keuangan juga sih. Itu yang paling penting. Selanjutnya, hal apa sih yang harus kita lakuin selama kita kuliah di luar kota, atau lebih tepatnya kalau aku di Jogja gitu kan. Buat aku yang paling penting itu cuma satu hal, yaitu hemat. Hemat dan hemat. Satu, hemat aja teman-teman. Karena kan semua pengeluaran kita yang atur ya, mulai dari uang bulanan kos, kemudian kebutuhan sehari-hari, makan, kuliah ya, kebutuhan untuk perintilan kampus dan lain sebagainya, itu kita yang atur. Jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk mengatur pengeluaran sebaik-baiknya. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kita bingung gitu kan kalau misalnya nanti uangnya habis kayak gitu kan. Terus kayak ya gimana, kasihan juga kan orang tua. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri untuk jajan ini itu. Kalau misalnya ada lebihnya baru kayak gitu. Aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi kalau pengen jalan-jalan nih sama teman-teman atau sekedar nongkrong-nongkrong kayak gitu kan, aku juga memikirkan keuangan dulu. Kalau misalnya ada lebihnya baru aku pergi sama teman-teman, jalan bareng kemana kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya jangan dipaksain kayak gitu. Intinya harus bisa mementingkan prioritas dulu teman-teman daripada keinginan. Yang paling banyak ditanyain, berapa sih kira-kira biaya bulanannya tinggal di Jogja atau mungkin di luar kota ya. Kalau misalnya aku, ini lebih tepatnya di kota Jogja ya. Untuk di Jogja sendiri, dulu aku untuk bayar kos per bulannya itu sekitar Rp400.000. Untuk makan sehari-hari itu aku jatahin 2-3 kali, dan untuk satu kali makan aku jatahin uang Rp10.000. Kira-kira segitu budgetnya teman-teman. Kalau misalnya ada lebihnya, biasanya aku simpan lagi untuk kebutuhan yang lain. Jadi makannya itu tergantung gitu, kita beli makanannya itu apa. Nah, untuk kebutuhan pribadi selama di kos itu aku jatahin ya, aku sisihin uang 200.000 per bulannya. Nah, kira-kira untuk totalnya aku sebulan itu dikasihnya sekitar 2 juta rupiah, bahkan mungkin kurang dari 2 juta. Itu udah termasuk semuanya teman-teman, udah termasuk kos, makan, dan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan kampus kayak misalnya print-printan gitu kan, fotokopi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau untuk uang kuliah itu beda lagi ya. Kalau SPP itu emang udah pokok gitu dari orang tua, itu udah disiapin. Cuman kalau untuk jajan kurang lebih segitu gitu kan, untuk kebutuhan ya, lebih tepatnya selama tinggal di Jogja. Tapi nggak setiap bulan juga aku dikirimin segitu. Kalau misalnya ada lebih, bisa lebih dari itu. Kalau misalnya lagi kurang, ya kurang dari itu kayak gitu. Jadi ya tergantung kondisi keuangan orang tua juga kayak gitu. Jadi pinter-pinter kitanya gimana ngatur keuangan. Sebenarnya semua pengeluaran setiap orang itu beda-beda ya.
sesuai dengan kebutuhan masing-masing orangnya dan sesuai juga dengan gaya hidupnya. Makin besar gaya hidupnya, makin besar juga pengeluarannya, begitu sebaliknya. Yang terakhir, manfaat apa sih yang bisa aku dapatkan ketika tinggal atau kuliah di Jogja atau mungkin di luar kota? Jawabannya adalah mandiri. Itu berasa banget buat aku. Walaupun aku dari kecil udah diajarin banget yang namanya mandiri ya teman-teman sama orang tua aku. Kayak misalnya aku dari kecil udah diajarin gimana cara cuci baju, gimana goreng telur, mungkin dari hal-hal kecil kayak gitu aku udah diajarin kayak gitu kan. Jadi ketika aku tinggal sendiri itu nggak menjadi suatu ketakutan buat aku nggak kaget lagi sebenarnya. Cuman ketika tinggal sendiri itu lebih berasa karena kita nggak menatap orang tua kita gitu kan. Orang tua kita jauh gitu di luar kota dan kita sehari-hari di kosan ya sendiri, cuci baju sendiri, masak sendiri, makan sendiri, pokoknya semuanya serba sendiri. Jadinya lebih berasa gitu kan kemandiriannya. Kesimpulannya, kuliah di Jogja itu menyenangkan buat aku. Punya pengalaman baru ya, ketemu teman-teman baru, ketemu kenalan baru, dan ketemu budaya baru juga. Semuanya baru dan itu merupakan pengalaman berharga banget buat aku. Dan itu semua akan menjadi kenangan yang indah buat aku selama di Jogja, karena itu kota yang penuh dengan rindu kayaknya ya. Aku bakalan selalu rindu sih sama Jogja. Mungkin teman-teman yang kuliah di Jogja merasakan hal yang sama dengan aku ya, kangen banget gitu, apalagi yang tinggalnya itu di luar kota gitu, bukan di Jogjanya. Mungkin kalau orang Jogjanya beda lagi ya teman-teman. Jadi ya itu ya aku rasain. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit pengalaman aku tentang kuliah di Jogja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang emang lagi merencanakan untuk kuliah di luar kota atau kuliah di Jogja lebih tepatnya, semangat, semoga bisa mewujudkan cita-citanya gitu kan. Dan kita berdoa ya, semoga semuanya kembali dengan normal yang pastinya. Kalau sekarang kan mikir 2 kali juga ya, karena ujung-ujungnya tetap kuliah lewat online kayak gitu kan. Jadinya ya sedikit sedih juga. Tapi mudah-mudahan aku doain dimanapun teman-teman nanti mau kuliah, semoga sukses dan semangat terus. Aku juga pengen tahu dong, kira-kira teman-teman punya pengalaman apa sih selama kuliah di Jogja? Bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.